Para muhibbin rahimakumullah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu orang yang dibuat contoh, yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang laki-laki yang terkenal dengan namanya Sa'labah. Ini contoh. Sa'labah ini orang yang hidupnya miskin. Dalam kemiskinan hidup, Sa'labah ini selalu aktif hadir majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu sembahyang berjamaah 5 waktu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hidupnya sangat sederhana, bahkan miskin. Begitu Sa'labah diberi Allah kekayaan, akhirnya Sa'labah sudah mulai jarang hadir ke majelis Nabi. Ditambah Allah kekayaan lagi, sehingga kota Madinah itu kada mampu menampung kambingnya Sa'labah. Kota Madinah itu dikumpulkan kambing Sa'labah kada muat. Bayangkan banyaknya bisi kambing. Nikmat dilimpahkan Allah. Akhirnya Sa'labah kada kawa umpat lagi sembahyang berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi nikmat oleh Allah. Akhirnya Sa'labah kada kawa lagi umpat berjumat lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi nikmat oleh Allah, akhirnya Sa'labah mengingkari kewajiban bayar zakat. Zakat kambing itu kalau 40 seekor kambing. Kalau biasanya 40.000 berapa zakatnya? Kota Madinah tuh kada muat kalau datangan kambingnya Sa'labah itu hibak di mana-mana kambing Sa'labah. Akhirnya Sa'labah ini mengingkari kewajiban zakat, enggan bayar zakat. Terus ditambah Allah harta Sa'labah. Akhirnya Sa'labah ini mati dalam keadaan tidak membawa iman. Abu Bakar kada mau menyembahyangkan jenazahnya, sahabat-sahabat lain kada mau menyembahyangkan jenazahnya. Nah, ini contoh lanjuran. Di zaman Nabi hanya ada satu Sa'labah. Di zaman kita sekarang mungkin jutaan Sa'labah itu. Allah menjadikan contoh yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hati-hati dengan banyaknya nikmat ini. Kalau di balik nikmat itu ada bencana yang menyebabkan kita makin jauh dari Allah. Para muhibbin rahimakumullah, ruwiya anna rajulan min bani Israel qala ya rabbi a'sik wa anta la tu'aqibuni. Seorang laki-laki Bani Israel berkata, wahai Tuhanku, aku maksiat kepada Engkau dan Engkau tidak menyiksa aku. Badan tetap sehat, harta melimpah ruah, pangkat jabatan makin tinggi, padahal aku maksiat kepada Engkau. Fa'auhallah ila nabiyyi zamanihim an qul lahu kam min uqubatin li 'alaika wa anta la tash'ur. Allah wahyukan kepada Nabi pada masa itu bahwa katakan kepada laki-laki itu, berapa banyak siksa yang telah kukirim kepadanya, tetapi engkau tidak merasakan siksa itu. Anjir Tuhan padahakan lawan laki-laki nang bapadah kada ku siksa tuh, padahal nya maksiat. Banyak kukirim siksa tapi nya kada merasa. Inna jumuda ainaik wa qasawata qalbik istidrajun minni wa uqubah law aqalta. Bahwa bekunya air mata engkau,
kerasnya hati engkau itu adalah istidraj daripadaku, dan itu merupakan hukuman jikalau engkau mengetahui. Dulunya orang ini mudah menangis, ingat dosa menangis, ingat tentang perjuangan Nabi kita menangis, ingat tentang kasih sayang Allah menangis. Nah sekarang kada bisa lagi menangis. Nah ini hukuman dari Allah, istidraj dari Allah. Jadi hukuman Tuhan itu bukan berupa penyakit, bukan berupa hilangnya harta. Itu hukuman-hukuman kecil. Hukuman yang besar itu adalah kita dijauhkan dari Allah. Nah, waktu kita hidup sederhana, kita biasa aktif menuntut ilmu, sembahyang berjamaah, aktif sembahyang berjamaah, aktif menuntut ilmu, aktif silaturahmi waktu kita hidup sederhana. Sekarang kita sudah jadi pemburung, jadi bisi sipi, bisi piti. Sembahyang berjamaah kada kawa umpat lagi. Menuntut ilmu maginnya kada kawa lagi. Silaturahmi sudah jarang. Tapi kekayaan melimpah ruah. Nah ini tanda-tanda orang ini adalah istidraj, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.